Kasus kekerasan di dunia pendidikan kembali terjadi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Peristiwa ini menimpa 6 siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Tambun Selatan. Dalam video berdurasi singkat yang beredar luas di media sosial, para korban terlihat mendapatkan kekerasan berupa pukulan dan tendangan dari sejumlah siswa lain yang belakangan diketahui merupakan kakak kelas mereka. Menanggapi kejadian ini, Polsek Tambun Selatan di bawah Polres Metro Bekasi langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan. Korban dan para terduga pelaku telah dipanggil untuk dimintai keterangan dengan didampingi orang tua masing-masing. Sementara itu, pihak sekolah SMP Negeri 1 Tambun Selatan membenarkan adanya peristiwa perundungan yang menimpa sejumlah siswanya. Baik pelaku maupun korban diketahui berasal dari sekolah yang sama, 6 siswa kelas 8 sebagai korban dan 6 siswa kelas 9 sebagai pelaku atau kakak kelas korban. Aksi perundungan terjadi di luar lingkungan sekolah, berjarak kurang dari 1 km dari area sekolah. Karena lokasi kejadian berada di luar kawasan sekolah, pihak sekolah menyerahkan sepenuhnya proses hukum pada pihak kepolisian. Orang tua korban menyatakan baru mengetahui anak mereka menjadi korban perundungan setelah video kekerasan itu tersebar di grup aplikasi pesan singkat. Setelah kejadian, para korban diketahui mengalami gangguan psikologis, enggan mengikuti kegiatan belajar mengajar, serta kerap melampiaskan kemarahannya kepada orang tua akibat tekanan mental yang dialami. Yang saya hormati, pihak Polsek Tambun, Kapolsek sudah memanggil semua orang yang ada di video tersebut. Tadi pagi sudah dihadirkan dari sekolah, sementara kita memanggil mereka didampingi oleh orang tua daripada para korban maupun para pelaku. Jadi kita sementara melaksanakan pemeriksaan. Nanti berkaitan dengan proses lanjut, nanti akan kita sampaikan kepada teman-teman media. Berkaitan dengan korban anak, tentunya yang pertama kita akan melaksanakan visum. Apakah ada yang namanya penganiayaan? Visum. Yang kedua berkaitan dengan penanganan anak, pasti kita melibatkan teman-teman dari perlindungan anak Kabupaten Bekasi. Dan yang jelas tadi siang dari pihak Polsek Tambun sudah menghadirkan dari kedua belah pihak, artinya pihak korban maupun pihak pelaku sudah diamankan atau sementara di Polsek Tambun. Kita mencoba berkomunikasi dengan korban maupun dengan pelaku, termasuk orang tua daripada pelaku maupun korban, mengingat mereka semua masih di pelaku. Nggak tahu yang sepenuhnya gimana ya. Kami dapat info semalam bapaknya Riti menyampaikan kalau anak saya dibully sama kakak kelasnya. Dan saya semalam klarifikasi di sekolahan sampai jam 10 malam sama si pelakunya juga. Pelaku minta maaf dan kami orang tua korban udah terima segitunya aja, mau tindak lebih lanjut gitu. Nah kalau kami sih hanya korban udah cuma melaporkan aja para orang tua. Karena orang tua pun hanya tahu dari video. Kalau dari rekaman video itu anak ibu itu dapat kekerasan bentuk apa sih Bu? Bentuk pukulan sama tendangan. Jelas banget anak saya berada di pinggir video itu. Sempat dipukul ya? Iya, sempat dipukul dan kepalanya dijenggut, dia dipukul, ditendangin. Anak ibu siapa namanya Ibu? Randy Aurifka. Kelas 8. Bu, selama ini ada ini nggak kejanggalan yang Ibu lihat
Ya, saya melihat anak saya mungkin karena kejadiannya dari 8 September, dia tuh lebih merenung, terus lebih diem, lebih marah ke saya gitu. Cuma yang setiap saya tanya, dia nggak pernah ngaku punya masalah apa gitu. Dan karena semalam Pak Kori melapor ke saya baru tahu kejadian, oh anak saya seperti ini gitu. Karena ada ancaman mah, katanya dari kakak kelas, kalau saya nggak mau ikut ultras, nggak mau ikut ke nongkrong, nggak mau ikut ke Taman Makam Pahlawan, dia bilang gitu. Anak saya mungkin hawa takut dari ancaman si pelaku, jadi lebih merenung dan lebih egois ke saya gitu. Kalau saya sih menyikapi anak saya biasa gitu, selalu saya tanya apa yang dia rasain gitu, yang dia merenungin itu. Nah, dari kejadian semalam saya baru tahu gitu, Pak. Pernah nggak anak ibu nggak mau sekolah gitu gara-gara itu? Pernah sekali, tapi saya paksa sekolah aja deh, nggak usah takut. Dia bilang pernah nggak ngerjain tugas. Saya lapor lah ke wali kelasnya, alhasil anak saya sekolah lah. Udah Ren, gak usah takut, kalau emang dipanggil wali kelas nanti mama yang bantu gitu. Saya kan nggak tahu kalau anak saya dapat ancaman ya gitu. Mungkin ada ancaman dari si pelaku. Siswa sekolah di situ? Iya, siswa di SMP. Dari orang Saya selaku humas SMP 1 tadi malam kurang lebih jam 6 ada aduan daripada orang tua murid bahwa anaknya menjadi korban dengan temannya kakak kelas sendiri. Makanya tadi malam kami menemuin orang tua murid daripada korban. Seling beberapa jam ya, yaitu orang tua murid dari pelaku akhirnya datang juga. Makanya karena itu di luar KBM, kami mengadakan pertemuan itu antara pelaku dengan korban di pendopo masjid SMP 1. Ternyata di pertemuan itu antara kedua pihak belum menemukan solusi. Karena itu di luar daripada KBM, kami pihak sekolah tidak mempunyai kewenangan. Arahnya daripada orang tua korban ini untuk kalau sesuatu apa yang harus dilakukan dari pihak sekolah. Tapi kami selaku humas, saya minta tolong kalau memang hitungannya pihak korban minta untuk dimediasi daripada dengan pihak pelaku, kami meminta untuk pihak korban mengajukan permohonan karena itu di luar daripada KBM untuk dasar kami untuk mengundang daripada orang tua murid pelaku untuk hadir bisa sama-sama duduk bersama di sekolah. Cuma kalau itu nggak bisa ditempuh, pasti ranahnya pasti kan sudah berbeda karena Indonesia adalah negara hukum. Akhirnya orang tua daripada pelaku korban akhirnya menempuh jalur untuk dilaporkan, dibuatkan LP. Dan tadi malam pun juga informasi yang saya dapat, tapi secara resminya ataupun barang buktinya saya nggak punya, cuma sebatas informasi yang saya terima bahwa salah satu daripada orang tua korban sudah melaporkan ke baik polsek baik ke polres. Seperti itu. Bang, tapi si pelaku dan si korban ini benar siswa dari SMP 1 Tambun Selatan? Benar, benar sekali. Nanti ada sanksi ini nggak sih Bang kalau misalnya terbukti bersalah? Kalau kami di sini kan pastinya kan kalau nggak salah itu di Permendikbudnya itu nomor 44 2023 itu kan aturan sekolah itu kan tidak bisa mengeluarkan siswa tersebut terkecuali kalau nggak salah ada 3 poin di situ, terkecuali bila mana 1 siswa itu membunuh, 2 tersangkut narkoba, 3 masuk penjara. Tersandung masalah hukum lah ya. Nah, kalau mengenai hal-hal kayak gitu itu bukan ranah kami karena di tempat kami itu adalah sekolah SMP 1 itu adalah tempat pendidikan, pasti fungsi tempat pendidikan itu adalah mendidik daripada anak. Seperti itu. Tapi untuk biar efek jerahnya pasti langkah-langkah di SMP 1 itu kan ada di sini pelanggaran tata tertib itu ada ada ringan, sedang dan berat. Seperti itu. Selain memeriksa para pihak terkait, polisi juga akan melibatkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Bekasi, serta tim psikolog, mengingat baik korban maupun pelaku masih di bawah umur dan berstatus sebagai pelajar.
Kasus ini kini ditangani oleh Polsek Tambun Selatan bersama Polres Metro Bekasi. Proses hukum akan dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan anak sesuai ketentuan yang berlaku.